Cus. Ini udah mulai deh bro. Gua berasa asik banget nih liat lampu gini, terang gitu ya. Udah mulai nih? Seperti karir teman saya sebelah saya ini terang banget kayak ini 2022 2021. Masya Allah, alhamdulillah. Apa kabar bro? Alhamdulillah baik Pot. Apa kabar Pot? Ini buat yang belum tahu, biasanya kan lu cuma tahu lagu-lagunya, lagu-lagu hitsnya. Nah ini gue bareng temen gue seorang komposer, komponen yang bikin ser-ser. Ser. Ini lagu pertama yang bikin gue kecantol banget. Gue belum kenal dia. Gue pikir dia tuh cewek. Lagunya, kan namanya kan? Iya, pikir gue wah ibu nih rambutnya lucu gitu, Japanese hentai gitulah. Lucu-lucu gitu imutnya. Yang gue suka tuh lagu Pura-pura Lupa itu dari Mahen ini ya. Iya. Lu sebenarnya karir musik lu tuh udah mulai dari mana sih bro? Karir musik gue itu berawal dari tahun 2009 itu gue ngeband ya kan. Gue ngeband dari Bandung gue. Band gak laku. Nah jadi skuter. Selebriti kurang terkenal. Tapi lama di inbox dong gue pernah lihat ya. Iya, inbox dahsyat udah lah. Yeah. Cuman nama bandnya apa sih? Enggak tahu itu. bandnya udah bubar lah pokoknya. Nanti di tit gitu ya. Jadi gue bergabung dengan Republik Cinta Manajemen. Oh, RCM ya. Jadi di situ gue mulai ngeband, mulai belajar untuk produksi sebuah lagu, belajar dari ada namanya Mas Wawan TMG. Itu Temanggung, Iya, legend juga tuh. Jadi gue belajar untuk belajar software dari dia yang bantu gitu. Jadi berawal dari situ ternyata gue akhirnya suka dengan dunia recording. Oh iya, produksi baik layar ya. Betul. Lagu pertama yang lu ciptakan? Masih ingat nggak? Lagu pertama yang gue ciptakan itu Zaman lu sekolah, zaman lu of course buat band gue. Buat band gue. Habis itu yang untuk di industri yang benar-benar menghasilkan ya? Itu kalau nggak salah artisnya Music Factory KFC. Kalau lu tahu Umay anak kecil. Oh tahu Umay Sahab itu sekarang jadi sutradara loh. Oh iya? Iya lah. Umay kan? Dia juga pencipta lagu. Kalau nggak salah dia bikin lagunya siapa? Hujan yang lumayan streaming gede juga ya? Gede juga tuh. Nah itu Umay. Jadi di album Umay itu gua ada 2 lagu dan itu cukup membuat kantong gue lumayan terisi. Ya. 2 tahun kontrakan aman lah ya dibilang. 2 tahun 3 tahun aman lah. Aman lah ya. Itu lagu-lagu lu. Nah itu gimana ceritanya hingga akhirnya lu nawarin ke label-label dan nempel jodoh lu. Gue sih bisa dibilang lu nempel hoki lu pertama tuh lagu Mahen ya. Yang menurut gue itu luas banget. Betul. Kenalnya. Itu gimana ceritanya sih prosesnya sih? Jadi sebenarnya itu gue pertama kali itu after gue produksi Umay. Jadi gue itu langsung bekerja sama dengan sebuah PH untuk film stripping di SCTV judulnya Putih Abu-Abu. Sinetron itu. Dalam sinetron itu ada sebuah girl band namanya Bling. Oh Bling. Jadi gue produksi musiknya. Lagi-lagi untuk yang kedua kali gue memproduksi untuk industri yang cukup membuat kantong gue lumayan juga lah ya. Terisi lah. Waktu itu belum nikah kan? Atau nikah? Belum nikah ya. Ya bujangan duit. Jangan hancur. Pegangan duit segitu mah ya lumayan lah. Alhamdulillah. Jadi ada yang memberikan opportunity buat gue, namanya Mbak Seli dan almarhum suaminya Mas Alex yang cukup berjasa buat gue, yang memberikan kesempatan gue untuk ikut serta dalam proyek tersebut gitu. Oh, di sinetron itu ya? Ya, dan sinetronnya juga itu pada saat itu pecah. Dia tuh rating 1 kalau nggak salah. Jadi kejar-kejaran sama kalau SCTV punya GGS Putih Abu-Abu. GGS belum ada. Belum ada ya? Terus ya SCTI itu punya sih tukang bubur naik haji. Nah, itu. Bubur naik haji. Pokoknya kejar-kejaran tuh ratingnya. Rating 1 gitu. Alhamdulillah lah. Jadi mulai dari situ mulai aktif produktif bikin lagu segala macam untuk artis-artis luar gitu lah. Nah kan yang kemahin tuh tiba-tiba lu nawarinnya lagu itu langsung kemahin atau tawarin ke siapa dulu? Yang pura-pura lupa. Pura-pura lupa itu langsung kemahin ke. Jadi gua ada kedekatan pertemanan lah sama Mas Krisna. Mas Krisna ya. Jadi kan Indosmar. Jadi gua temenan sama Mas Krisna, ngobrol-ngobrol segala macem. Terus katanya dia lagi butuh lagu nih. Lagu
Gue bilang ya udahlah, gue punya lagu ini mas, gue kasih. Dan dipilih lagu itu tidak menunggu lama, emang dia langsung milih lagu itu gitu. Gitu. Jadi gue juga nggak nyangka sih Put, karena lagu itu emang itu nempel anjing. Iya, gue belum pernah nempel, gue putar nih lagu nih asik banget lagunya memang tidak, jadi sudah lagu lama, lagu stok gue yang lama, tapi nggak gue apa namanya, baru gue lihat di email, langsung gue kirim aja. Karena tipikal lu kan gitu ya. Yoi. Kick and rush. Sega Inggris, cepat aja. Sejodoh sama si Mahen. Tapi itu lagunya emang mencerminkan kisah lu sendiri atau emang gimana sih itu pura-pura lupa tuh? Kalau pura-pura lupa itu lagu yang buat orang-orang yang punya utang loh. Masa sih? Pura-pura lupa gua. Judulnya pura-pura lupa. Jadi kalau pura-pura lupa itu emang gua kan senangnya karena kisah cinta gue itu tidak terlalu yang sad-sad banget lah, nggak terlalu yang sedih-sedih banget, jadi kelihatan kok. Iya. Jadi gue yang menyakiti biasanya bukan gue yang tersakiti. Jadi biasanya gue hanya berimajinasi aja, kayak pura-pura sakitin gimana ya. Jadi kalau misalnya gue nyakitin, gue berusaha jadi si ceweknya, gitu. Ya gitu main. Itu prosesnya rekaman gitu lama. Proses rekaman, bikin lagunya. Iya. Bikin lagu tuh kayak lu biasanya bikin lagu gimana sih bro? Prosesnya tuh bikin lagu bisa tiba-tiba gitu gimana nulis musik intonasi atau lirik dulu atau musik dulu? Random sih. Kalau misalnya gue dapat lirik dulu. Nah. Kalau gue dapat notasi dulu. Kalau si pura-pura lupa ini? Notasi dulu ya. Notasi. Pura-pura lupa itu gue buat itu mungkin sekitar 2 jam. 2 jam ya? Notasi gimana mas sih? Jangan datang lagi cinta, padahal kau tahu keadaannya. Wih itu sih. Bukanlah untukku. Gue tuh dengerin tuh, ini lagu enak banget notasinya ya. Karena kan gue tuh pemakan semua musik, gue nggak peduli gitu musik apapun juga. Kalau gue musik aja suka aja gue sih. Pemakan semua musik. Iya. Dangdut. Musikan juga gue mah. Gak ada anti-antian kalau gue. Emang bagus ya bagus. Karena kan lagu tuh menyampaikan pesannya nyampe gitu. Kalau pesannya nyampe menurut gue itu berhasil. Betul. Ya, kan? Nah pura-pura lupa itu sebenarnya bukan pura-pura lupa judulnya. Gue nggak tahu bukan lupa ya. Apa gitu gue judulin apa ya? Cuman habis itu gue discuss lagi sama Mas Krisna. Jadi kita mengambil di karena itu ada hitungan hoki juga sih cuy. Betul. Kita nggak pernah tahu ya tak tertulis ya. Itu Mas Krisna oke juga sih. Kayaknya pura-pura lupa aja Mas. Sebelumnya dari dulu apa tuh judulnya? Gue lupa apa ya dulu. Lupa pura-pura gitu bang. Lupa. Udah ketawa lu. Pada kemana lo situ? Itu yang si Mahen sampai sekarang alhamdulillah juga ya. Mahen alhamdulillah. Jadi yang sebelumnya itu yang cukup booming juga selain Putih Abu-Abu itu sebelumnya ada Devano. Oh Devano Menyimpan Rasa. Juga oke tuh. Terus Devano itu gue di albumnya ngerjain 6 lagu. Album pertama dia kan? Album pertama dia. Iya. Nah itu kan cukup lumayan juga di penjualan di KFC kan, di penjualan paling oke lah di KFC. Dan dia berhasil untuk pertama muncul di industri langsung Devano. Betul. Bukan cuma mendompleng nama ibunya, tapi lagunya juga menurut gua bagus-bagus sih. Alhamdulillah. Itu. Betul. Nah itu lu sama Devano gimana tuh lagu itu tuh? Devano itu udah sama, lagu stok juga. Devano itu lagu stok juga. Gue ketemu sama bosnya namanya Pak Hadi. Pak Hadi. HP Records. Legend lah. Iya, itu orang lama juga tuh. Sudah sepuh lah ya. Kalau nggak salah 85 tahun itu. Ya barang melintang di industri musik lah dari zaman kapan tahun lu kalau misalkan lu label-label zaman dulu Blackboard atau apa. Dulu diperhatikan kan dia kan? Iya. Dia semua. Gitu, jadi gue ketemu ngobrol-ngobrol. Saya punya artis segala macam gini-gini, ayo kita meeting. Waktu itu gue meeting di daerah Kemang tuh. Iya. Meeting daerah Kemang, ketemu sama Isdahlia, ketemu sama kakaknya Devano. Iya. Apa Salsa ya? Salah satu lah. Kakaknya Devano, terus ngobrol-ngobrol, gue kasih lagunya, Pak Hadinya oke, Devano juga oke, langsung jalan. Itu nggak lama ya? Nggak lama. Lagu judul sekarang yang judul tuh nggak lama ya, nggak putar, lempar masuk dia. Jadi dari berawal dari situ menyimpan rasa dianggap sukses oleh labelnya, langsung bikin berikutnya gue dikontrak 3 lagu lagi. Langsung ya? Gitu langsung. Ya lumayan lah, maksudnya ya bisa makan lah, Indomie bisa lah. Misalnya bisa ngegaji Dimas lah. Dimas Beck.
Di pemain belakang loh. Kalau di pemain depan Dimas striker loh. Dimas back. Pemain belakang lagi Dimas kiper. Dimas kiper ya. Pikiran ya. Soalnya semua lagu nih, yang terakhir tuh juga Mahalini ya. Nuka dan Mahalini itu juga warawiri di radio juga tuh gua denger tuh. Itu bisa nyampe juga. Apa judulnya gua lupa. Aku yang salah. Ya, kamu yang salah. Bisa ada yang nyanyikan dengan dia, gimana tuh cerita lagu itu? Itu berhubungan gue ngobrol-ngobrol sama Keke. Oh, Keke. ANR-nya ya? ANR-nya Hits Record. Gue ngobrol sama Keke, dia minta lagu kan, gue kasih lagu ini. Habis itu dia kasih tahu, oh kayaknya yang bawain lagu lo Nuka sama si Mahalini. Jadi gue cek lagi, oh ternyata mereka dari Idol kan. Dan suaranya emang bagus di atas rata-rata banget kan. Iya. Enak lah ya. Enak banget. Ya. Jadi kemarin itu sempat stuck di Voice. Lagunya stuck tuh buat. Oh, stuck di Voice lama kirain. Keke oke. Mas Keke oke lah, Mas Keke. Jadi di YouTube-nya kalau nggak salah sekitar 2,5 juta ya. Gitu dia. Terus habis itu kebetulan lagu itu dipakai oleh salah satu sinetron yang apa ya, Ikatan Cinta, RCTI. Dan itu mulai tutup sampai sekarang. Tapi emang bagus sih basic lagunya, bro. Emang bagus, mungkin karena promonya tidak jadi mungkin stuck lah. Sinetron. Ya, pas dipakai di sinetron sekitar sudah sekarang 30 sekian juta lah. Iya. Lumayan. Nah, lu cara membedakan ya dari si penyanyi A, B, C, D kan karakternya beda-beda. Iya. Itu cara kayaknya lagu ini ke dia itu lu lihat dari mana dulu sih? Sosoknya, profilnya atau nomor sepatunya gitu. Lihat dulu. Sebenarnya kalau gue bikin sih, gue bikin lagu yang memang basicnya apa yang gue suka dulu. Lu suka dulu ya. Jadi ketika gue sudah menyerahkan lagu itu ke si penyanyinya, kita godok bareng-bareng, baru kita adjust lagi yang agar cocok sama siapa yang bawain. Yeah. Begitu. Jadi nggak yang aku bikin lagu ini khusus buat dia nih, warnanya dia enggak. Berarti warna gue nih. Lu komposer, penulis lagu yang sangat berkompromi. Kalau misalkan liriknya gue ganti sedikit ini ya biar enak, itu kompromi nggak lo? Gue tidak. Atau tidak? Gue karena merubah makna itu ya? Merubah makna, benar. Jadi karena kan kalau misalnya gue buat dari awal itu dengan hati gue yang paling dalam ya, ketika nanti dirubah akan mengganggu apa ya? Mengganggu cerita hati, mengganggu cerita, mengganggu soul yang ada di dalam lagu tersebut. Berarti lu tidak berkompromi dengan itu ya kalau udah liriknya jadi? Terkadang ya. Tapi kebanyakan iya. Karena emang ada yang seperti itu, bro. Iya. Ada yang sampai ganti lirik ya lu nggak bisa pakai lagu gua ya, kalau nggak tambah denda deh gitu, tambah bayar deh. Yang kalau itu beda. Mas invoice-nya saya naikin ya. Nah, boleh lah dirubah. Itu kan cerita-cerita di balik layar ya, mungkin orang nggak ada yang tahu cuma dengerin, tapi untuk memproses sebuah lagu itu nggak gampang prosesnya, banyak hal-hal yang mungkin tidak tertulis juga ya prosesnya. Itu terjadi di lagu gue yang Cinta Seperti Aku. Seperti itu dia bawa dia apa? Aurel Hermansyah. Oh, Aurel. Itu sempat trending satu kan di apa namanya? Di beberapa waktu. Di YouTube juga keren banget. Di YouTube ya. Jadi memang lagu itu liriknya pada awalnya bukan kayak gitu. Iya. Awalnya gue kasih ke Aurel itu memang pokoknya lagu set lah. Terus Aurel, Kak, kayaknya aku lagi begini sama pasangan aku Atta kan gitu kan. Sebelum nikah. Dia belum nikah. Aku pengen sama Atta itu ada lagu yang menjadi anthem gue kalau gue itu baik-baik aja sama gitu. Jadi gue duduk bareng sama Aurel, gue nulis bareng. Jadi jadilah ya. Jadi alhamdulillah. Gitu. Tuh lu gila pengalaman lu dari penyanyi apapun, semua jenis musik pun lu pernah gua lihat ya, ini di Ahliya pun sama ya. Iya. Ada yang R&B itu ya. Betul, sama Kamga. Kamga itu ya. Itu warna musiknya menurut gua bukan lu banget sih. Betul. Tapi lu bisa itu musiknya lagu itu. Emang lu doyan semua musik? Sebenarnya gue suka musik-musik kayak gitu, Pot. Iya, R&B gitu ya. R&B gue suka. Jadi setelah Aurel dan Kamga itu, gue bikin lagi untuk anak idol Novia Bahmit. Oh, Novia Bahmit. Iya, itu warnanya sama. Karena gue sama temen gue Dito. Memang apa namanya? Dito itu co-producer gue. Jadi memang apa ya?
satu sisi yang berbeda. Gue suka sama yang R&B, tapi gue juga suka sama yang lagu yang sad, yang sedih, pop ballad gitu. Berarti itu warna musik yang cukup mumpuni di dunia musik yang lu semua bisa tuh ya. Mau apapun juga sebenarnya lu bisa ya. Sebenarnya bisa, cuman kayaknya kalau misalnya kayak dangdut agak terlalu dipaksain nih. Ya pasti rezekinya beda kali. Rezekinya beda, rezekinya beda, emang rezeki lu di situ. Betul. Nah kalau balik lagi nih flashback ke belakang, lu sadar lu bisa nulis lagu tuh kapan tuh? Kok gue bisa nih? Kok gue bisa ya nulis lagu? Di tahun 2010-an ya, pada saat gue membuat lagunya Umay. Gitu. Jadi setelah transferan datang masuk nih, ya kan? Udah semangat ya. Jadi kayaknya gue bisa deh bikin lagu untuk mencari duit gitu. Pertama kali lu bikin lagu profesional dibayar berapa? Pertama kali? Nggak apa-apa dong. Untuk pertama mah wajar loh. Bahkan ada yang di butter nasi bungkus juga nggak apa-apa. Jadi untuk Umay itu nanti royalti. Advance royalti itu gue di 2 juta. Wih, 2 juta. Lumayan lah buat kosan kan yang baru datang dari Jakarta yang tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa kan. Mungkin kan lebih kasihan kali ya. 2 juta aja kasihan untuk kosan. Iya, dan menurut gue pada saat gue ditransfer 2 juta itu kan 2 lagu kan, jadi 4 juta. 4 juta itu gue kayaknya di dapat duit 40 juta gitu. Ya itu bisa makan bersyukur banget. Iya, ya benar. Alhamdulillah. Tapi after itu dapat royaltinya alhamdulillah gede gitu. Dan itu juga membuat masa-masa gue di situ gue lupa akan agama. Yang juga keberatan. Itu juga lupa akan kebaikan dalam hidup lah. Iya. Jadi jangan sampai melupakan 25 nama Nabi lah. Iya. Itu juga kayaknya gue lupa. Jadi gitu, namanya orang baru yang nggak pernah pegang duit, ya, akhirnya terus bekerja dengan hobinya yang senang gitu kan, senang akan hobinya terus dapat duit juga, dan duitnya alhamdulillah lumayan kan, jadi kaget, jadi mulailah macem-macem, mulailah narkoba. Oh iya, lu pernah tuh? Anjing. Di tahun-tahun segitu, gue narkoba tahun. Itu ngefek emang buat kerjaan lo? Dulu ngefek. Menurut gue, sekarang enggak. Ternyata bohong. Ternyata bohong. Mungkin lu nggak lewat pantat kali masuknya. Kalau pantat anjing. Iya, pantat masukinnya. Aduh, lagi panas-panasan. Dan dari semua musik lo yang lu bikin tuh, ada sih ya? Gue nggak apa-apa pakai celana. Nggak apa-apa cuy. Mau temen gue buka baju nih. Jangan. Dari semua lagu yang lu bikin, itu proses yang bikin di part mana yang bikin lu lama banget tuh? Lu tuh paling detail tuh di part mana sih biasanya? Kalau gue sih paling lama itu di refnya, di refrain. Jadi refrain itu menurut gue salah satu poin penting atau bagian penting yang menurut gue kalau misalnya gue denger lagu enak itu pasti di refnya. Di ref ya? Jadi gue tidak bukan di 1 menit pertama gitu ya? Enggak, kalau gue jarang banget fokus di verse pertama. Pertama kali gue bikin lagu, memulai untuk menulis lagu itu pasti gue harus mencari refnya dulu. Gimana sih bikin refnya yang enak? Orang bisa nyanyi nggak gitu ya? Iya, betul. Bisa diulang nggak? Bisa diingat sama orang nggak gitu kan? Jadi gue lebih fokus ke refrain sih. Gitu. Lu masih inget gak rasanya pertama lu dengerin lagu lu sendiri, nyanyiin nama orang terus di tempat umum? Ih, kayak lagu gua tuh kayaknya pengen teriak. Itu gue lo nyiptain. Kapan tuh masih inget gak tuh? Sampai sekarang sih. Masih gitu ya? Kalau pengen teriak dah, itu lagu gue yang bikin. Tapi kan kita gak mungkin ngomong gitu ya. Gue masih sampai sekarang masih masih. Ada hal gak lucu pas lu di mana gitu dengerin pertama kali lagu lu didengerin tempat umum gitu, di radio, di mall atau di mana tuh? Kalau yang lucu sih bukan ini sih, bukan ke orang lain, cuman kayak ke gue nya sih, kayak nggak percaya aja sih. Lagu gue diputar sama orang. Di tempat umum tapi orang tuh suka gitu loh. Jadi kayak kebanggaan tersendiri aja buat gue gitu kan. Kalau lucu sih lucu ya nggak ada. Cuman emang kadang alay gue tuh keterlaluan, kayak dalam hati gue alhamdulillah gitu ya. Akhirnya lagu gue gitu. Iya, jangan kan lu penulisnya. Gue aja kadang yang sebagai promonya. Iya, betul. Orang promosi lagunya, itu lagunya diputerin di mall atau di radio tuh gue seneng banget. Bangga ya, Pak. Gue pengen tulis, itu gue yang email loh. Gue pengen ngomong itu gitu ke, apalagi kalau cakep ya, counter handphone tuh. Email loh. Counter handphone. SPG gitu ya. Iya. Itu AA loh yang email yang
gratisin promonya gitu. Janjian nih nomor handphonenya itu ya. Taunya ada di micet tuh. Ya. Nah itu keseruan kalau bikin sebuah produksi lagu. Sebenarnya lagu gue itu yang menarik sebenarnya tidak hanya dari komponen lagunya aja sih, Pot. Jadi karena gue bekerja sama tim, jadi gue tuh punya tim video yang kompak banget kan. Ada namanya Brian Lim. Jadi ada Brian Lim, terus ada dia orang Singapura ya? Iya. Produsernya Gun Juling. Jadi gue sangat terbantu oleh itu gitu. Jadi mungkin lagu-lagu gue bisa tervisualisasikan dengan baik oleh dia gitu loh, tersampaikan lah. Jadi gue sangat berterima kasih sama tim-tim gue gitu loh. Jadi lagu gue itu tidak ada apa-apanya lah daripada kalau tidak ada orang-orang kayak Brian, kayak lo, tim promosinya, kayak Dito gitu-gitulah. Asik sebenarnya. Karena itu makna lagu kan kadang bisa membuat orang tuh berubah gitu, karena tanpa disadarin itu kan mungkin kita lihatnya sepele sepenggal lirik, tapi sepenggal lirik, quote lirik itu bisa membuat orang kuat. Iya kan? Betul. Itu kekuatan sebuah kata gitu ya. Pencapaian lo yang menurut lo yang belum tercapai nih bro, gue pengen bikin apa sih? Atau lo pengen bikin madrasah atau bikin yayasan pendidikan gitu? Kadang orang-orang kayak kita ya, orang-orang seni kayak kita tuh kadang moodnya berubah-ubah. Iya, Jadi kalau gue sih pengennya ego gue nih pengennya tuh